Waalaikumsalam warahmatullahi. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi nikmat, masih diberi nikmat sehat, masih diberi nikmat iman dan Islam, sehingga syukur ini Allah gunakan hati dan hati kita untuk melaksanakan salah satu perintah yang bersyukur kepada Tuhan. Salam kepada baginda yang mulia Muhammad Sallallahu. pada ahli keluarganya serta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua kelak di akhir mendapatkan syafaat dan amin ya rabbal alamin. Hadirin mudah-mudahan nasihat-nasihat dari baginda Rasulullah tentang ikhlas atau ikhlas, membetulkan niat, ini mafhum hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian telah meninggalkan orang-orang di Madinah yang setiap kali kalian menempuh suatu perjalanan menggunakan bekal atau melintasi suatu lembah, pastilah mereka juga turut mendapatkan pahala dan keutamaan bersama mereka dalam amal tersebut. Orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana mereka bisa menyertai kami sedangkan mereka tinggal di Madinah?" Beliau bersabda, "Uzur telah menahan mereka." Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menunjukkan bahwa jika seseorang berniat melakukan sesuatu, namun dikarenakan uzur ia tidak bisa mengerjakannya, maka dengan sebab niatnya itu ia akan tetap memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seorang laki-laki berkata, sungguh aku akan bersedekah. Ia pun keluar dan memberikan sedekahnya kepada seorang pencuri. Lalu pada pagi harinya orang-orang memperbincangkan, seorang pencuri telah diberi sedekah. Maka lelaki itu berkata, "Ya Allah, hanya bagimu segala puji. Sungguh aku akan bersedekah lagi." Ia pun keluar dengan membawa sedekahnya dan memberikannya kepada seorang wanita berzina. Lalu pada pagi harinya orang-orang memperbincangkan, tadi malam seorang pezina telah diberi sedekah. Maka lelaki tersebut berkata, "Ya Allah, hanya bagimu segala puji. Sedekahku telah sampai di tangan seorang wanita berzina. Sungguh aku akan bersedekah lagi." Ia pun keluar lagi dengan membawa sedekahnya dan memberikannya kepada orang kaya. Lalu pada pagi harinya orang-orang memperbincangkan, seseorang yang kaya telah diberi sedekah. Maka lelaki tersebut berkata, "Ya Allah, hanya
Bagimulah segala puji. Sedekahku sampai di tangan seorang pencuri, sampai kepada seorang wanita berzina dan seorang yang kaya. Kemudian lelaki itu bermimpi, didatangi seseorang lalu dikatakan kepadanya, sedekahmu kepada seorang pencuri, mudah-mudahan pencuri itu akan berhenti mencuri. Sedekahmu kepada wanita berzina itu, mudah-mudahan dia akan berhenti dari berbuat zina. Dan sedekahmu untuk orang kaya itu, mudah-mudahan dia pun dapat mengambil pelajaran sehingga mau berinfak dengan sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepadanya. Riwayat Bukhari. Hadis selanjutnya yakni dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi bersabda, SAW bersabda, 3 orang dari umat terdahulu mengadakan perjalanan. Mereka pun menemukan sebuah gua sebagai tempat bermalam, lalu masuk ke dalamnya. Maka runtuhlah sebuah batu besar dari gunung yang menutupi mulut gua. Mereka berkata, sesungguhnya tidak ada cara bagi kalian untuk selamat dari batu besar ini, kecuali berdoa kepada Allah dengan perantaraan amal-amal saleh kalian. Salah seorang dari mereka berkata, ya Allah, dulu aku mempunyai dua orang tua yang sudah lanjut usia. Aku tidak pernah mendahulukan keluarga atau hamba sahayaku untuk minum susu pada sore hari sebelum kedua orang tuaku. Pada suatu hari aku mencari sesuatu sampai jauh dan baru pulang setelah keduanya tidur. Lalu aku memerah susu untuk minuman sore bagi mereka. Namun aku dapati keduanya sudah tidur. Aku tidak suka lebih dahulu memberi minum kepada keluarga ataupun hamba sahayaku sebelum kedua orang tuaku. Aku pun terus menunggu keduanya bangun hingga terbit fajar, sementara wadah berisi susu masih berada di tanganku. Kemudian keduanya pun bangun lalu meminum susu tersebut. Ya Allah, jika aku berbuat demikian untuk mencari keridhaan-Mu, maka longgarkanlah batu ini untuk kami. Maka batu itu pun bergeser sedikit, belum cukup bagi mereka untuk keluar. Nabi SAW melanjutkan sabdanya, orang kedua berkata, ya Allah, aku mempunyai seorang saudara sepupu, anak perempuan pamanku. Ia adalah orang yang paling aku cintai. Aku menginginkan dirinya untuk memenuhi hasratku, tetapi ia menolak diriku. Hingga suatu ketika terjadilah paceklik. Ia pun datang kepadaku dan aku memberinya 120 dinar dengan syarat bahwa ia menyerahkan dirinya kepadaku. Ia pun menyetujuinya. Lalu ketika aku tidak menguasai dirinya, ia berkata, aku tidak membolehkan kamu untuk menggauli aku kecuali dengan cara yang halal. Maka aku urungkan niatku berbuat mesum terhadapnya karena menghindari dosa. Aku pun meninggalkannya, padahal ia adalah orang yang paling aku cintai. Aku tinggalkan pula emas yang telah aku berikan kepadanya. Ya Allah, jika aku melakukan hal itu untuk mencari keridhaan-Mu, maka longgarkanlah keadaan kami. Maka bergeserlah batu itu, tetapi mereka pun belum bisa keluar darinya. Nabi SAW melanjutkan sabdanya, orang yang ketiga berkata, ya Allah, aku pernah mempekerjakan beberapa pekerja. Aku tidak membayar upah mereka kecuali satu orang. Ia meninggalkan upahnya dan pergi. Lalu aku mengembangkan upah itu sehingga menjadi harta yang banyak. Setelah sekian waktu, ia datang kepadaku lalu berkata, hai hamba Allah, bayarlah upahku. Aku katakan kepadanya, semua yang kamu lihat berupa
berupa unta, lembu, kambing dan hampa sahaya, semua itu adalah upahmu. Ia berkata, hai hamba Allah, janganlah kamu mengejekku. Aku katakan, aku tidak mengejekmu. Maka ia pun mengambil dan menggiring semuanya tanpa menyisakan sedikit pun. Ya Allah, jika aku berbuat demikian untuk mencari keridhaan-Mu, longgarkanlah keadaan kami ini, maka bergeserlah batu itu dan mereka bisa keluar dengan berjalan kaki. Hadis riwayat Bukhari. Alhamdulillah hadirin, 3 hadis yang kita dengarkan tentang membetulkan niat, semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita dan bisa kita tiru untuk bisa kita amalkan dan kita sampaikan. Semoga Allah memberkati. Astagfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.